untuk materi praktikum kali ini yaitu terkait bagaimana cara kita memberikan obat ke pasien sesuai dengan dosis pasien tersebut. Nah, karena ini nanti akan berhubungan dengan pemberian dosis pada anak, jadi akan ada hitungan-hitungannya ya. Namun sebelum nanti kalian mempelajari lebih lanjut, maka kita belajar terlebih dahulu speed dan ukuran-ukurannya, karena nanti akan berbeda penggunaannya pada setiap speed. Yang pertama ini ya, ini adalah speed 10 cc. Ini nanti bisa kalian lihat ya, di sini ada 10 cc. Nah, apa yang perlu kalian pahami terkait dengan speed ini, yaitu nah ini ya, dalam 40 cc ini kita lihat bahwa di sini antara 1 cc ini ya, sampai 10 cc di sini, sehingga kita lihat dari 1 cc ke 2 cc ini ada 5 garis ya, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga dalam speed 1 cc, satu garis pada speed 1 cc, satu garis kecil ini adalah 0,2 mili ya, bisa dipahami ya. Jadi pada speed 10 cc ini satu garis kecil ini adalah 0,2 mili. Kok bisa 0,2 mili ya? Karena 1 sampai 2 ini adalah 1 mili, kemudian dibagi 5 strip yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga satu strip kecil ini yang di speed 10 cc volumenya adalah 0,2 mili. Bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi speed 5 cc atau 5 mili ya. Saya buka terlebih dahulu. Nah ini speed 5 cc ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, antara 1 sampai 2 cc ya. Kita hitung ada 5 garis juga, 1, 2, 3, 4, 5. Tandanya apa? Berarti dalam satu strip kecil ini mengandung 0,2 mili ya. Caranya bagaimana? 1 cc dibagi 5 strip ini sama dengan 0,2 mili. Bisa dipahami ya. Jadi satu strip pada speed 5 cc dan pada speed 10 cc volumenya sama, yaitu 0,2 mili. Kemudian ada juga speed 3 cc ya. Buka dulu ya. Ini berbeda dengan yang tadi. Pada speed 5 cc dan 10 cc kita lihat di sini ya, ini 3 cc ya, antara angka 1 sampai angka 2 ya, ada kurang lebih 10 strip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya apa? Berarti dalam setiap satu strip, satu garis di speed 3 cc volumenya adalah 0,1 ya. 1 cc ini dibagi dengan 10 sama dengan 0,1. Bisa dipahami ya. Jadi ketika ada permintaan obat 0,5 cc ya, nanti sekian. Ketika kalian ini ya. Tetapi jika ada, jadi sekian. Ketika ada permintaan obat 0,5 cc, maka kalian harus mengambil obatnya sekian ya, setengah. Tetapi jika ada pemberian obat pada anak-anak 0,4 cc berarti segini ya, karena
karena setiap strip adalah 0,1 mili. Paham ya? Berbeda dengan ketika kita ada permintaan obat 0,4 mili dan kalian menggunakan speed 5 cc, maka yang harus kalian ambil adalah sekian ya. Karena apa? Tadi pada speed 5 cc 1 strip adalah berisi 0,2 mili ya, sehingga ketika ada permintaan obat 0,4 mili, maka kalian mengambil obatnya hanya 2 strip saja ya. Begitu pula pada speed yang 10 cc sama ya. Jadi ketika ada permintaan obat 0,4, kalian hanya bisa mengambil sekian, obatnya hanya 0, ini ya, 2 strip aja. Bisa dipahami ya sampai sini terkait dengan speed, penggunaan speed. Di sini kita belajar terkait dengan bagaimana menghitung dosis obat sesuai dengan permintaan atau advice dari dokter. Baik, ini saya melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana menentukan dosis obat itu jika diberikan pada anak-anak ya. Kita tahu bahwa ketika pada dosis anak-anak, dosisnya tidak full seperti sediaan aslinya. Maksudnya ketika pada pasien dewasa, dosis yang diberikan kepada pasien adalah dosis sesuai dengan kemasan obat. Kebanyakan seperti itu ya, tetapi untuk dosis anak-anak tidak seperti itu, karena disesuaikan dengan luas tubuh anak-anak tersebut, disesuaikan dengan berat badan dan lain-lain ya. Nah, ini saya kasih contoh satu obat ya. Nah, ini obat, oke, kelihatan enggak ya? Nah, ini ya, ini adalah obat namanya omeprazol sodium ya, injeksi IV 40 mg. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah sediaannya adalah 40 mg ya, ini ya yang perlu kalian ketahui. Nah, obat ini bentuknya bubuk serbuk ya. Karena bentuknya serbuk, maka ketika sebelum diberikan ke pasien harus dioplos dulu. Maksudnya adalah diencerkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa dimasukkan ke pasien ya. Nggak mungkin kan kita masukkan obat ke pasien dalam bentuk bubuk, diminumkan bubuk, tidak boleh ya, karena ini tulisannya IV, intravena injection, sehingga masukkannya harus lewat intravena. Oke. Nah, bagaimana kita mengencerkannya? Nah, kita bisa mengencerkannya menggunakan ini. Nah, ini adalah sterile water for injection. Jadi bisa menggunakan cairan ini atau pengencer yang sudah disediakan oleh pabrik untuk mengoplos obat ini. Ada sendiri kadang-kadang, tapi jika pun nggak ada, kita bisa menggunakan air ini ya, atau NaCl 0,9%. Baik, kemudian, nah, bagaimana caranya agar kita bisa mudah memberikannya ya. Ini kita oplos dulu, kita encerkan dulu. Berapa mengencerkannya ya, biar mudah, kita encerkan 10 cc ya. Jadi nanti satu kemasan vial ini akan ada isinya 10 cc air, 10 cc obat. Nah, jika kita hitung ya, 40 mg obat omeprazol sodium dalam 10 cc air. Ini ya, diperhatikan lagi ya, 40 mg obat omeprazol sodium dalam 10 cc air. Nah, berarti 1 cc obat ini nanti kandungannya berapa ya. Jadi obat ini 40 mg nanti dijadikan 10 cc. 10
sehingga nanti dibagi biar tahu nanti 1 cc berapa miligram, dibagi dulu ya 40 ml. Di sini saya ini ya hitungkan sekalian biar kalian nggak bingung. Jadi di sini ada omeprazol 40 mg ya. Kemasannya adalah serbuk ya. Mau saya encerkan menjadi 10 cc. Tapi nanti saya masukkan water for injection 10 cc, dimasukkan di sini ya. Kemudian nanti kira-kira berapa, jadi 40 mg ini dalam 10 cc, berarti 1 cc omeprazol berisi berapa miligram obat ya, sehingga nanti akhirnya adalah sama dengan 40 mg per 10 cc sama dengan 4 mg. Berarti ketika sudah dioplos, sudah diencerkan, omeprazol yang ada di vial itu 1 cc obat pengenceran omeprazol berisi 4 mg omeprazol. Terpahami ya? Kemudian jika ada pasien mendapatkan obat 4 mg, berarti kalian mengambil obat 1 cc. Jika ada pasien mendapatkan dosis 20 mg, berarti kalian mengambil berapa cc? 5 cc ya. Bisa dipahami ya? Karena 1 cc omeprazol setelah diencerkan mengandung 4 mg omeprazol, maka ketika ada anak-anak bayi membutuhkan 4 mg obat, maka obat yang kalian ambil di sepuit adalah 1 cc. Jika butuh 20 mg maka butuh 5 cc ya. Dalam ya, 5 cc dikali 4 mg ya. Ingat-ingat, per cc ini mengandung 4 mg, sehingga nanti ketika dimasukkan 5 cc dia sudah dapat 20 mg. Bisa dipahami ya? Di sini saya demonstrasikan bagaimana cara mengoplos obat ya. Ini tadi obatnya omeprazol, oke ya. Kemudian kita pakai sepuit 10 cc ya. Karena tadi saya menyampaikan akan dioplos 10 cc, kita pakai speed 10 cc. Kemudian pakai alkohol swab ya. Untuk apa? Untuk mengeswab permukaan obat ya, dan permukaan ini tadi ya. Nama ini ya, water for injections. Nanti untuk mengoplos obatnya. Jangan lupa sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan ya. Tangan dulu dengan sanitizer ya. Cuci tangan dulu. Baik, sudah ya. Nah, ini obat vial tadi. Oke, kita ambil dulu ya. Kita buka dulu ini. Oke. Nah, ini buat swab ini ya. Barangkali ini tadi kena apa ya, dari tokonya ya.
nggak stabil. Nah, ini spoutnya. Oke. Lepas ini. Oke. Kita ambil sampai 10 cc, hadapkan atas ini ya biar kelihatan. Oke. Oke. Ya. Ya. Diambil terus. Ya. Sampai angka 10 ini ya nanti. Drum 10 ya ini ya. Nah, sudah sampai 10 cc. Oke. Ingat ya, cara memasang speed lagi. Oke, sudah. Ini spout sudah isinya 10 cc waterfall injection. Ini vialnya ya, kita buka kayak gini ya, tinggal di ini aja. Nah, kayak gini ya nanti rasanya. Kemudian kita masukkan obatnya di sini. Oke, seperti ini ya. Ingat, ketika memasukkan lubangnya, jarum ada di atas, menghadap ke atas. Oke, lihat ya, ini speednya jalan sendiri ya nggak sih? Lihat ya, speednya jalan sendiri ya, saya nggak ngapa-ngapain, ini speednya jalan sendiri ya. Ini bukan ini loh ya, karena memang di dalam tekanannya negatif sehingga dia menarik air itu sendiri ya. Ini airnya jalan sendiri ya, kalian lihat ya. Nah ini ya. Oke, dia sudah berhenti sendiri, berarti sudah tekanannya sudah seimbang. Oke, sudah ya. Jadi oplos seperti ini. Kita goyang-goyang ini ya, kita kocok-kocok biar nanti omeprazolnya terlarut sempurna. Oke ya, sudah. Ini adalah obat omeprazol 40 mg yang sudah saya encerkan menjadi 10 cc ya. Oke, sudah ya. Nah, tinggal kita memasukkan tadi itu. Ini berarti 1 cc omeprazol sama dengan 4 mg. Tinggal menyesuaikan berapa yang dibutuhkan. Jadi tadi sudah kita hitung sama-sama bahwa dalam satu vial ini dalam satu vial ini ya, 1 cc sama dengan 4 mg. Oke, ini tadi sudah diencerkan 10 cc ya. Nah, jika kebutuhan pasien adalah 2 mg, maka berapa cc yang kita ambil dalam sepuit? Nah, 1 cc sama dengan 4 mg, sehingga ketika pasien butuh 2 mg, maka obat yang kita ambil dalam sepuit adalah 0,5 cc. Benar ya? Nah, ketika pasien, ada lagi permintaan pasien ya, ada pasien kebutuhannya 1 mg,
ya. Berarti berapa yang diambil, yaitu 0,25 cc ya. Jadi ketika pasien hanya butuh 1 mg obat omeprazol, maka pasien hanya obat yang diambil untuk ke pasien hanya 0,2 cc. Sudah ya, ketemu di sini. Nah, karena sudah jelas di sini berapa cc yang kita ambil, maka ini bisa menentukan kira-kira kita melakukan injeksi ke pasien pakai speed yang mana. Jika pasien butuh 2 mg, kita butuh 2,5 cc. Ini ketika kita memberikan pasien obat dengan dosis 0,2 mg ya, ini ya, maka obat yang kita berikan adalah 0,5 cc ya. Kita ambil obatnya di sini. Nah, pastikan lubangnya jarum ini ada di atas ya. Oke, ketika sudah ini, pastikan jarumnya balik vialnya ini sehingga jarumnya ada di bagian air, enggak di bagian udara ya, sini, sehingga nanti yang masuk ke spot adalah cairannya. Nah, kita ambil setengah cc. Kalau sudah, tutup lagi. Nanti jika ada udara silakan dikeluarkan. Kemudian ini obatnya setengah cc ya. Jadi ketika pasien butuh 2 mg omeprazol, maka yang diberikan adalah setengah cc. Nah, jika pasien yang butuh 1 mg obat ya, maka yang diberikan adalah 1/4 cc. Jika 1/4 ya, nanti karena ini setengah, maka nanti yang diberikan adalah 2,5 strip dari speed 3 cc ya. Tinggal menyesuaikan berapa speed apa yang digunakan sehingga nanti sesuai dengan dosisnya. Jika pakai speed 3 cc, 0,25 cc adalah 2,5 strip seperti itu ya. Nah, jika menggunakan speed yang 10 cc ya, jika menggunakan speed 10 cc ya, nanti hanya 1,25 tambah speed ya ketika kita menggunakan speed 10 cc. Jadi ketika obat yang dibutuhkan lebih kecil, angka baiknya jika menggunakan speed yang lebih kecil ya. Jika butuhnya setengah cc ya, nanti pakai speed yang 3 cc. Jika butuhnya 1 cc 2 cc, boleh menggunakan 3 cc atau yang 5 cc. Jadi gunakan speed yang memudahkan kita untuk menghitung dosis ke pasien. Seperti itu ya, jelas ya. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang kurang jelas bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.